fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa bihamdihi wa yudafi'u mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khalil wa qaidil khalil wa rasulir rahman. Allahumma ma'afil maqaman mahmudan alladhi yarji'uhu fil awwal wal akhir. Allahumma rizukna ilman nafa'u bihi awamira wa nawajiyah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wasi'il judi wal 'athai. Utawi jenis puji kutangtu kadue Allah. Sifate Allah al-wasi'i kang jembar, al-judi tur kang longah, wal 'athai lan ngaweke. Alladzi syahidat biwujudi. Alladzi syahidat kang nuduhkeun biwujudihi kalawan wajib wujude Allah. Wahdaniyatu apa sifat tunggale Allah. Wa wahdaniyatihi wa 'azimi jalalihi. Ada wawnya. Wa wahdaniyatihi lan wajib tunggale Allah wa 'azimi jalalihi lan agung keagunganane Allah. Wujubu iftiqaril kainati kulliha ilaih. Apa wajib butuhe sakehe maujudat mungkinan kulliha sakabehe kainat ilaihi maring Allah. Al-ardi wasamai nyatane bumi wasamai lan luhur. Atawa tegese ing dalem arah-arah sol lan ing dalem arah-arah luhur. Azizin kurkan maha aziz. Alladzi an ayyakuna lahu syarik. Kang bersih saking yen taha iku tetep lagu kadi Allah. Syarikun oporewa kita diri syai'in ing dalam ngarokea sawiwi ma di syai'in. Fata'ala Allahu jalla wa azza 'ani syuraka. Fata'ala maka maha bersih Allahu sapa Allah jalla maha agung ya Allah. Wa azza lan maha gagah ya Allah 'ani syurakai saking pirang-pirang merah. 'Ani syurakai saking pirang-pirang merah.
Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, bahwasanya pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu agama khusus, yaitu ilmu tauhid. Yang mana pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah hamdalah. Setelah kita mengkaji basmalah bagaimana yang telah diterangkan di awal, maka untuk selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang hamdalah. Maka oleh karena demikian, kata dengan musannif Imam Basuki, beliau mengatakan alhamdulillahi al-wasi'i al-judi wal-'atai. Alhamdulillah segala puji, lillahi itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan tentang hamdalah itu sama seperti membahas tentang basmalah. Kenapa? Karena untuk menepati hak sebuah karangan. Makanya di dalam sebuah karangan itu ada hak, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pengarang. Selain dia harus membaca basmalah atau menuliskan basmalah, maka hak karangan itu adalah diantaranya dia membaca hamdalah atau menuliskan hamdalah ala sabilil wujubi sinai. Karena hak tasnif, hak karangan tersebut ada 8 macam. Yang 4 termasuk wajib sinainya atau wajib sonai. Yang 4 yang ala sabilin nadab sonai. Maksudnya apa? Jika seorang pengarang tidak menuliskan ataupun tidak membaca basmalah dalam karangannya, maka karangannya tersebut atau tidak menuliskan basmalah dan hamalahnya, maka itu disebut cacat, rusak, jelek karangan tersebut. Makanya kalau kita amati seluruh kitab-kitab, khususnya kitab-kitab ini yang berbasis yaitu menceritakan tentang ilmu-ilmu agama, hampir keseluruhan itu selalu menuliskan basmalah dan juga menuliskan hamdalah. Maka jika kita lihat di dalam syarahnya, al-kalamu 'alal hamdalati kal kalami 'alal basmalah fil ijtihad. Membahas tentang hamdalah sama seperti membahas tentang basmalah. Sama di dalam masyhurnya. Maksudnya sama ketika kita membaca basmalah ataupun menerangkan membahas basmalah, maka kita pun harus menerangkan sedikit tentang hamdalah. Di sini ajengan musannif mengatakan alhamdulillah, segala puji atau seluruh puji atau jenis-jenis puji, lillah itu hanya untuk Allah. Lillah itu milik Allah. Lillah itu khusus kepada Allah. Jadi kalau kata istilah anak santri itu, alhamdulillah, alif lam di dalam lafaz alhamdulillah tersebut boleh dijadikan 3. Pertama, boleh alif lamnya yaitu alif lam lil jinsi. Boleh alif lamnya alif lam lil abdi. Jadi alif lam di dalam lafaz alhamdulillah tersebut boleh dijadikan alif lam lil jinsi, boleh dijadikan alif lam lil ahdi, boleh dijadikan alif lam lil istighraq.
yang mana kesemuanya mempunyai arti tersendiri. Alhamdulillah. Lam di dalam lafaz Allahnya itu boleh juga kita jadikan 3. Boleh dijadikan lam lil milki, boleh dijadikan lam lil ikhtisas, boleh juga dijadikan lam lil istiqam. Maka kalau kita membuka kitab Mubilabi ataupun kitab Qawaidul I'rab syarahnya, nah itu diterangkan semua makna-makna daripada huruf-huruf itu. Karena masing-masing huruf itu ketika disandarkan kepada kalimat yang lain, dia mempunyai makna tersendiri. Nah, seperti lam di dalam lafaz Allah ini alhamdulillah. Nah, lam di sini disandarkan kepada lafaz Allah, lafzul jalalah. Di sini mempunyai arti bisa lam lil milki. Maka kalau kita kalikan alif lam di dalam lafaz alhamdulillah boleh 3, boleh alif lam lil jinsi, yang mana nanti cirinya itu bisa diganti dengan lafaz ulu, ya, keseluruhan. Lam di dalam lafaz lillahnya juga 3, maka keseluruhan arti daripada alhamdulillah ini bisa mempunyai arti ya 9 makna, 9 arti. Pertama, alif lam dalam lafaz alhamdulillah boleh kita jadikan alif lam lil jinsi. Lam di dalam lafaz Allahnya boleh dijadikan lam lil milki. Jadi dengan kata lain kita mengatakan bahwa jinsul hamdi mamlukun lillah. Jenis-jenis puji mamlukun lillah itu semua milik Allah. Tuh. Alif lam lil jinsi, lamnya lil ikhtisas. Ya, kalau kita ngaji amil tuh ada qaulul lam lil ikhtisas. Jadi lam salah satu arti lam itu mempunyai pada ikhtisas, angkuh khusus. Seperti al-julub lil farasi, bahwasanya tali kekang itu, tali pendali kuda itu untuk kuda. Nah, ikhtisas. Jinsul hamdi muhtasun lillah. Jenis puji itu ya khusus kepunyaan Allah. Jinsul hamdi mustahikun lillah. Jenis puji itu hak Allah. Maksudnya jenis puji itu yang bagaimana? Banyak macam-macam jenis puji, banyak macam-macam puji. Seperti memujinya Allah kepada zatnya sendiri. Allah memuji kepada zatnya sendiri. Allah memuji sendiri. Itu puji. Atau Allah memuji terhadap makhluknya. Seperti Allah memuji para nabi, memuji para rasul, memuji para alim ulama, memuji orang-orang yang soleh, memuji orang-orang mukmin. Ya, pujian Allah terhadap makhluknya itu punya Allah juga. Seperti Allah dalam Al-Quran memuji karakter seorang nabi, Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam, innahu awwab, kata Allah. Innahu awwab, sesungguhnya Ayub itu adalah awwab, orang yang sangat banyak sekali bertaubatnya kepada Allah. Allah memuji makhluknya. Atau Allah memuji para alim ulama di dalam kitab Al-Quran. Atau Allah memuji orang-orang yang takwa. Allah memuji orang-orang yang saleh. Itu semuanya punya Allah. Ya. Atau seorang makhluk memuji kepada Allah. Seperti kita bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah.
Ketika kita mendapatkan syukur, mendapatkan nikmat dari Allah, kita memuji, bersyukur kepada Allah, refleks dengan lisan kita. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah. Dikasih nikmat, dikasih sehat, alhamdulillah. Ya, dikasih bisa tidur, bisa makan, alhamdulillah. Refleks. Nah, muji kita kepada Allah itu pun punya Allah. Karena siapa yang berakhirnya? Allah. Nah, atau kita memuji kepada sesama kita, makhluk memuji makhluk. Misalkan ada seseorang sangat dermawan luar biasa, wih dia itu seorang dermawan, ya, atau dia itu seorang yang alim, atau dia seorang yang belas kasihan, seorang penolong. Kita memuji orang itu, hakikatnya adalah seluruhnya punya Allah. Nah, maksudnya seluruh jenis puji itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jenis pujinya saja punya Allah, apalagi bagian-bagiannya. Makanya ada 4 kategori puji, yaitu adalah hamdu qadimin li qadimin, memujinya Allah kepada Allah, memuji Allah kepada zatnya sendiri. Hamdu qadimin li hadisin, memujinya Allah kepada makhluk. Hamdu hadisin li qadimin, memujinya makhluk kepada Allah. Dan hamdu hadisin li hadisin, memujinya makhluk terhadap makhluk. Itu keseluruhan mamlukun lillah, muhtasun lillah, mustahiqun lillah. Keseluruhan puji itu hanya milik Allah, hanya hak Allah. Makanya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu, kita kadang-kadang suka mengartikan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, atau seluruh puji kepunyaan Allah. Seluruh puji atau segala puji hanya khusus kepada Allah. Karena pada hakikatnya yang mempunyai puji itu adalah seluruhnya kepunyaan Allah. Maka manusia, ya, selayaknya dan sewajarnya jangan pengen dipuji, jangan pengen dialami, jangan ingin dipuji oleh manusia, gitu. Karena seluruh puji itu adalah hak Allah. Ya. Makanya jika seseorang manusia ketika ia beribadah mencari perhatian makhluk, ingin dipuji oleh makhluk, maka ibadahnya tersebut ya termasuk ibadah yang riya. Enggak pantas pengen dipuji sama makhluk. Nah, sekarang gimana kalau kita ibadah udah ikhlas, benar enggak pengen dipuji, sama sekali enggak mencari perhatian makhluk, enggak mencari perhatian orang, enggak mencari pujian orang, tetapi orang memuji kita, ya itu namanya min fadlillah, karunia dari Allah. Yang penting asal jangan pengen dipuji. Kalau orang muji nggak apa-apa, hak orang. Tapi kalau kita pengen dipuji, ini yang bahaya, jadinya riya. Sedangkan riya yakulul hasanah kama takulun naru al-hataba, bisa memakan, menghanguskan, menghapus seluruh kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Riya. Jadi al-amal li ghairillah, tarkul amal li ghairillah, riya. Beramal bukan karena Allah, meninggalkan amal bukan karena Allah, itu namanya riya. Contoh misalkan beramal bukan karena Allah. Waduh, kita sholatnya rajin, yang tadinya nggak sholat sunnah tapi ketika di masjid sholat sunnahnya banyak. Karena pengen dilihat sama orang-orang, wih rajin bener tuh orang sholat sunnahnya. Karena manusia, beramalnya karena manusia. Ini ada lagi orang
kenapa kamu nggak main kartu di pos atau nggak banyak ngobrol? Karena malu, karena manusia. Nah itu meninggalkan maksiatnya, meninggalkan amalnya karena manusia itu dia juga. Kalau kita kan kadang-kadang kan karena malu kan, malu. Kenapa kamu nggak pakai jubah? Malu, takut disebut kiai kan gitu, ustaz begitu. Malu ke siapa? Ke orang-orang. Nah, itu dia juga sama. Ya. Nah gitu. Jadi beramal bukan karena Allah ria, meninggalkan amal bukan karena Allah juga ria. Nah, di tengah-tengah itu namanya ikhlas. Beramal hanya karena Allah, meninggalkan amalnya artinya amalan jelek, maksiat hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Dan ikhlas inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahul din. Nah ini ngilangin ria ini yang sangat susah kan, ya. Makanya kalau dengan ilmu tauhid nanti insya Allah yang kita pandang itu, yang kita pantang itu cuma satu, Allah. Mencari keridhaan Allah. Biarin walaupun oleh manusia dianggap kecil, dianggap oleh manusia hina, tetapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini baik, ya baik. Menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagus, bagus. Gitu. Tetapi nanti diatur dalam bab fikih. Dalam bab fikih nanti diatur. Ada kriteria seseorang. Jika misalkan dia seorang ulama, dia seorang ulama, karena ulama itu adalah sebagai panutan, sebagai ikutan umat. Maka dalam gerak-geriknya itu adalah, ya, walaupun tanda kutip, misalkan dia belum bisa ikhlas, tetapi dia harus tetap dalam koridor itu. Kenapa? Karena ikutan orang. Nanti diatur dalam bab fikih dan juga dalam bab tasawuf. Nah kita kembali lagi. Jadi alhamdulillah di sini alif lam di dalam lafaz alhamdulillah bisa dijadikan 3. Lam di dalam lafaz Allahnya lillah juga tidak 3. Maka keseluruhan arti alhamdulillah ini mempunyai 9 makna, 9 arti. Yang kedua, alif lam dalam lafaz alhamdulillah boleh dijadikan alif lam lil istighraq. Ya, keseluruhan. Alif lam yang mempunyai makna keseluruhan. Alhamdulillah. Ya, keseluruhan puji lillah hanya milik Allah. Keseluruhan puji atau seluruh puji khusus punya Allah. Hak Allah. Begitu pula alif lamnya bisa dijadikan alif lam lil ahli dzikri, yaitu alhamdul mahmud lillah. Puji yang sudah diketahui, puji yang sudah maklum yang 4 tadi, hamdu qadimin li qadimin, hamdu qadimin li hadisin, hamdu hadisin li qadimin, hamdu hadisin li hadisin, itu seluruhnya milik Allah. Itu seluruhnya hak Allah. Itu seluruhnya khusus punya Allah. Jadi manusia gak pantas pengen dipuji. Yang harus dipuji hanya Allah. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu sebetulnya itu hanya, kalau kata orang Sunda bilang, ngaji rasa, menghilangkan rasa. Kebanyakan menghilangkan rasa ngaji tasawuf, menghilangkan rasa takabur, menghilangkan rasa ujub, menghilangkan rasa riya, menghilangkan rasa sum'ah, ya, menghilangkan rasa, ya, menghilangkan rasa. Ya, menghilangkan rasa riya, rasa takabur, rasa ujub, dan yang lain-lain sifat-sifat ya hati,
sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati. Ini kan beda orang dipuji, ya, orang dipuji sama orang pengen dipuji. Beda. Orang dipuji karena memang kelakuannya baik, dia tidak mempunyai perasaan apa-apa, sehingga orang ya memuji dia. Ya, nggak jadi masalah. Karena yang bergerakan orang untuk memuji orang itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika seseorang pengen dipuji, nah ini pengen dipuji atau rasa takabur, rasa ujub itu merasa dia lebih baik daripada orang lain. Ya, merasa lebih baik daripada orang lain. Saya merasa lebih kaya, merasa lebih tampan, merasa lebih gagah, merasa lebih pintar daripada orang lain, itu ujub. Jadi dia merasa tinggi, ya, atau merasa lebih daripada orang lain. Nah, itu yang jelek. Makanya dalam ilmu tasawuf itu adalah untuk pembersihan hati, tazkiyatul qulub, pembersihan hati, menghilangkan rasa, sehingga dia tidak mempunyai perasaan. Yang ada adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian otomatis yang jadi pandangan dia hanya Allah. Beramal karena Allah, meninggalkan karena Allah, bergembira karena Allah, bersedih pun karena Allah, marah karena Allah, seluruhnya karena Allah. Inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasul itu seperti itu. Ya, jadi nggak ada dari perasaan beliau untuk anu-anu, tidak. Karena Allah, marahnya karena Allah, memberikannya karena Allah, menolaknya karena Allah, dan yang lain-lain. Nah kalau kita kan lain kadang-kadang ya, karena anu, ada embel-embel. Gitu. Tapi nanti dalam ilmu tasawuf itu dikaji, ya. Di belakang juga sedikit-sedikit disinggung masalah. Nah, jadi di sini jelas bahwasanya lafaz alhamdulillahi mempunyai 9 arti. Kenapa? Karena kalau kita jadikan alif lamnya dalam lafaz alhamdulillah, lamnya di dalam lafaz Allah pun 3, alif lam lil jinsi, alif lam lil istighraq, alif lam lil istiqaq, lam lil milki, lam lil ikhtisas, dan lam lil istiqaq. Jadi mempunyai 9 arti. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salah satu sifat yamah, indah, ya. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-wasi'i. Al-wasi'i itu ya yang maha luas. Kalau sing wong Jawa bilang itu maha jembar, maha luas. Lafaz wasi' ini salah satu termasuk daripada Asmaul Husna. Faidahnya, jika kita membaca Asmaul Husna lafaz al-wasi'i atau ya wasi'u, maka insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilapangkan dadanya, dijembarkan rizkinya, dimudahkan segala urusan. Gitu. Al-wasi' salah satu sifat asma'u, salah satu asma'ul husna. Ya, salah satu nama-nama Allah yang baik. Sedangkan kita diperintah oleh Allah, fad'uhu biha, mintalah kalian kepada Allah biha, dengan melalui asma'ul husna. Minta kepada Allah dengan melalui asma'ul husna. Baca ya wasi'u, ya wasi'u. Boleh kita tambah ya wasi'al maghfirah. Boleh. Ya. Ya wasi'u, ya wasi'u. Ada sholat 33 atau 100 atau 300 ribu, ya lebih baik. Insya Allah dipermudah seluruh urusan-urusan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas pemberian.
Maha Jembar. Nah, lafaz al-wasi'u itu diambil daripada kata sa'ah. Sa'atun. Sa'atun itu adalah luas. Ya, maknanya jembar. Sa'atu syai' kasratu ajza'i. Yang dimaksud dengan sa'ah luas. Luasnya sesuatu, jembarnya sesuatu itu kasratu ajza'i, yaitu banyak bagian-bagian. Makanya ketika kita memperbanyak membaca Asmaul Husna ya wasi'u, maka Allah akan lapangkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Silakan minta kepada Allah dengan melalui Asmaul Husna lafaz ya wasi'u. Karena dari kata sa'ah itu sendiri itu luas. Nah, kalau sedangkan urusan kita kan urusan dunia, urusan akhirat, urusan dunia aja kan macam-macam kan, itu banyak. Kasratu ajza'i. Ya, urusan keluarga, urusan anak, urusan istri, pekerjaan, lingkungan, wah macam-macam. Ya, silakan minta kepada Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala senang ya kepada orang yang banyak meminta kepada Allah. Senang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Ya, itu untuk level kita. Untuk level kita itu ya sering banyak minta kepada Allah. Karena pada hakikatnya dari minta doa itu ibadah. Hakikatnya dari doa itu adalah ibadah. Karena kita diperintah oleh Allah, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku. Kata Allah, astajib lakum. Nah, dari memintanya itu doa terus-terusan, gak jadi masalah. Ini itu doa, ini itu ibadah. Dan ibadah diperintah oleh Allah. Itu untuk level. Tapi kalau untuk level yang sudah tingkatan tinggi, kadang-kadang meminta kepada Allah Ta'ala itu banyak minta itu kadang-kadang dicacat. Artinya dijelekan. Ya, lawang rezeki udah ditanggung sama Allah. Apa saja ditakdirin sama Allah. Rezeki kita yang segitu ya segitu udah ditakdirin sama Allah. Maka kenapa harus dipinta-pinta? Emang nggak percaya sama Allah? Nah, begitu. Kalau tingkatan level yang sudah tinggi, maka ketika orang memperbanyak membaca doa itu bagi level yang tinggi itu hakikatnya ibadah saja, ibadah. Jadi dia tidak dalam hati tidak meminta apa-apa, sudah semata-mata ibadah aja gitu. Sholat ya sholat aja, doa ya doa aja gitu. Ya, jadi nggak mikirin embel-embelnya, enggak. Karena yang hakikatnya adalah ibadah saja. Begitu maksudnya. Ya. Nanti itu dibahas nanti dalam kitab Hikam, dalam pembahasan masalah doa. Tapi kalau bagi kita, karena memang kebutuhan kita banyak, urusan kita banyak, silakan minta sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa? Karena Allah janji akan diijabah, ya, akan dikabulkan oleh Allah. Toh seandainya di alam dunia tidak dikabulkan, tetap di akhirat jadi simpanan deposito amal kita. Karena cara mengijabah doa, ya, cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa itu 3. Yang pertama, langsung oleh Allah dikabulkan apa yang kita minta. Misalkan Allahumma agnini ya Allah, minta kaya hari kemudian besoknya kena undian. Haram katanya, jangan. Ya, misalkan ada orang kan gitu, masih bonus gitu atau ngasih emas kan begitu misalkan. Asal jangan dikasih emas Jawa aja, jangan. Susah. Ya, iman langsung. Jadi cara mengijabah Allah itu iman langsung. Langsung yang kita minta. Ya Allah, tahun ini saya supaya bisa umroh, langsung tahun ini bisa umroh. Itu diijabah. Ya Allah, tahun ini supaya bisa kebeli mobil, bisa langsung misalkan kebeli mobil, walaupun kredit juga apa. Misalkan, tapi kan kebeli. Nah, itu langsung. Wa iman cara mengijabah doa Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak kabulkan.
Allah tidak kabulkan yang ia minta, tetapi ya pengijabahan doanya itu Allah gantikan dengan yang lain seperti ditolak bala. Seperti ditolak bala. Kita mintanya, ya Allah, ya kayakan saya agnini, ya. Tapi nggak kaya-kaya, tapi badan sehat. Orang-orang kepalingan kita selamat. Orang-orang kebanjiran, kebakaran kita selamat. Ya, itu sama diijabah doa kita. Makanya nggak sia-sia kalau kita ibadah. Kalau kita doa kepada Allah sia-sia. Jadi dengan bicara ditolak balaknya tersebut, itu salah satu cara Allah untuk mengijabah doa. Kadang-kadang kan begini, ya, karena Allah tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, dan maslahat untuk kita. Kadang-kadang kita tahun ini supaya bisa kebeli motor, tetapi kebutuhan kita sangat banyak. Nggak tahunya kebeli mobil. Ada yang seperti itu. Ya, ada banyak yang seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga cara mengijabah Allah Subhanahu Wa Taala, waduh, di dunianya dia minta kaya terus-terusan. Setiap pada Jumat begini terus. Karena kata Kiai, aku ini bisa kaya. Tapi sampai mati belum kaya. Ya, musibah gak berhenti-berhenti. Sakit terus-terusan. Ya. Ada ayam, ada yang maling, motor ada yang nyuri, kebakaran terus-terusan. Terus-terusan musibah. Tetapi tetap doanya diijabah oleh Allah. Nanti ketika di akhirat akan diperlihatkan oleh Allah pahala ketika ia memperbanyak doa. Jadi nanti begitu kita buka catatan amal kita, oh ini pahala apa? Ini pahala apa? Saya belum pernah kerjain ini. Ya ternyata itu adalah pengijabah, diijabahnya doa kita sewaktu di alam dunia. Makanya tidak rugi. Maka kata Allah, ud'uni astajib lakum. Diijabah. Dan juga kadang-kadang jeda waktunya itu kadang-kadang. Ya, kita pengen tahun ini ternyata 3 atau 4 tahun kemudian baru terkabul. Jadi juga kadang-kadang ada jeda waktu. Ya. Tahun ini kita pengen tapi ternyata pas 2 atau 3 tahunnya baru terlaksana. Itu sama. Karena lebih maslahatnya bagi kita, yaitulah pas waktu itu timingnya. Itu. Nah ini ya wasi'an maghfirah al-wasi'. Salah satu asma Allah yaitu lafaz al-wasi' yang maha luas, yang maha jembat. Yang kedua juga disifati di sini lafaz Allah. Alhamdulillahil wasi'il judi. Segala puji hanya milik Allah yang maha luas, al-judi yang maha pemurah. Jud itu adalah sebetulnya maha pemberi. Ya, maha pemberi. Maha pemberi itu enggak diminta juga selalu memberikan. Kita kan tiap hari ini kan enggak selalu minta sehat kan gitu. Tetapi oleh Allah Ta'ala dikasih sehat. Itu jud. Jadi memberikan ya tidak melalui dipinta. Tiap hari kita makan merasa enak makan, padahal kita nggak minta, ya Allah tolong tiap hari ya berikan rasa enak makan kepada saya. Kan nggak seperti itu kita minta. Tapi ketika kita minum ada rasa enak. Ketika kita makan ada rasa enak. Ketika kita tidur ada rasa enak. Itu jud. Jadi memberikan sesuatu tanpa melalui dipinta. Itu. Ya. Sebetulnya banyak yang kita tidak minta tapi Allah berikan. Kita nggak merasa aja. Ya dikasih tenaga, kasih sehat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, enak tidur, enak makan, enak ngeluarin angin juga. Ya, enak, nikmat luar biasa. Itu kan nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita lupa. Seakan-akan itu nggak nikmat kan gitu. Seakan itu nggak nikmat, lupa tuh. Ya padahal itu nikmat luar biasa. Allah kasih kepada kita walaupun kita tidak minta. Nah ini jud. Jadi
Maha Pemberi, ya tidak melalui dipinta. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Wal ato, dan juga sifat Allah al ato, Maha Pemberi juga. Sebab di sini al ato bimana al i'ta. Bimana al i'ta, yang Maha memberi juga sama. Kemudian alladzi syahidat bi wujudihi wa wahdaniyatihi wa azimi jalali wujubu iftiqaril kainat. Alladzi syahida, yang menunjukkan bi wujudihi, dengan wajib adanya Allah, wa wahdaniyatihi, dan sifat tunggalnya Allah, wa azimi jalalihi, dan agung keagungannya Allah. Apa yang menunjukkan terhadap wujudnya Allah, tunggalnya Allah, maha agungnya Allah? Wujubu iftiqaril kainati kulliha ilaih. Wajib butuhnya seluruh makhluk, al-kain. Wajib butuhnya seluruh makhluk ilaihi, kepada Allah, fil ardi was sama, yaitu baik yang berada di jihad bawah ataupun yang berada di jihad atas, atau yang berada di alam bawah ataupun yang berada di alam atas. Jadi butuhnya makhluk ini kepada Allah jelas tidak bisa dipungkiri. Bahwasanya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, baik yang berada di alam bawah di bumi ataupun yang ada di alam atas di langit, keseluruhannya ini membutuhkan kepada Allah. Bagaimana dia tidak membutuhkan kepada Allah? Karena adanya saja ini butuh kepada Allah. Adanya langit butuh kepada Allah, adanya bumi butuh kepada Allah, ya, dan yang lain-lainnya, seluruh makhluk hidup ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang kafirlah yang tidak merasa butuh kepada Allah. Sehingga di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ya, diterangkan bahwa mereka dengan berani mengatakan, ya, nahnu agniya Allahu faqir wa nahnu agniya, katanya. Allah Ta'ala itu susah, kamilah yang kaya, kata mereka. Orang kafir, dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang mukmin, ya, orang mukmin percaya, yakin sepenuhnya bahwa kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Seluruh makhluk butuh kepada Allah. Kenapa? Karena makhluk tidak bisa menciptakan sendiri. Makhluk sudah diatur oleh Allah, ya, sebagaimana juga yang tertuang dicatatkan di dalam rahim ibu kita ketika kita berumur 120 hari, ya, kita dalam keadaan daging kental, ya, di situ diutus oleh Allah malaikat untuk meniupkan roh kepada kita yang masih berbentuk janin, dan juga dituliskan rizkinya, amalnya, umurnya, bahagia dan celakanya, dituliskan oleh malaikat itu. Apa-apa saja yang terjadi kepada diri kita, maka dengan demikian otomatis kita jelas butuh kepada Allah. Seluruhnya tidak bisa disangkal. Al-ardi was-samai, baik alam yang berada di alam bawah, di bumi beserta isinya, maupun yang berada di alam atas, langit dan beserta isinya, seluruhnya ini butuh kepada Allah. Nah, butuhnya makhluk kepada Allah ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha agung. Makanya untuk level tingkatan kita, paling kita kalau kita ditanya, kenapa kamu percaya kepada adanya Allah percaya. Apa dalilnya yang menunjukkan adanya Allah?
adanya langit dan bumi. Adanya langit dan bumi. Adanya langit bumi ini, adanya makhluk ini menunjukkan terhadap adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan adanya yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas dengan demikian bahwa yang menunjukkan terhadap wajib adanya zat Allah supaya dapat dimengerti oleh akal kita, yang menunjukkan terhadap esanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah butuhnya seluruh makhluk kepada Allah. Kenapa? Karena makhluk tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, yang tadinya tiada kemudian menjadi ada, dan adanya makhluk itu menunjukkan terhadap adanya pencipta makhluk itu. Siapa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Makanya di sini syahidah bimana dalala. Ya. Nanti pembahasan dalil, pembahasan elah nanti di depan. Karena beda antara pengertian dalil dengan pengertian elah. Azizin, Allah Subhanahu wa ta'ala maha gagah. Azizin, Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung, bisa. Ya, atau azizin, maha kaya, maha gagah dari ya seumpamanya. Alladzi la nazira lahu. Ya, makanya di sini disifati dengan lafaz alladzi an ayyakuna lahu syarikun fi tadbiri syai'in ma. Allah Subhanahu wa ta'ala maha gagah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia. An ayyakuna lahu syarik, ya, dari syarik. Allah Subhanahu wa ta'ala maha gagah, maha mulia, tidak membutuhkan syarik. Apa itu syarik? Syarik adalah sekutu. Sekutu yang membantu Allah untuk mengurus seluruh makhluk. Allah tidak butuh. Lah, kalau itu sih, kalau malaikat yang diturunkan, yang ditugasin oleh Allah untuk membagikan rezeki, menurunkan hujan dan yang lain-lain, apakah Allah Ta'ala tidak butuh kepada malaikat itu? Tidak, Allah tidak butuh. Allah perintahkan kepada malaikat itu. Malaikat sebatas makhluk, makhluk diperintah oleh Allah, dan semuanya diatur oleh Allah. Allah tidak butuh syarik, Allah tidak butuh sekutu. Wa'budullaha mukhlisin wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah kamu menyekutukan kepada Allah terhadap sesuatu. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh teman, Allah Ta'ala tidak butuh pembantu, Allah Ta'ala tidak butuh bantuan untuk membantu segala urusan-urusan ya tentang makhluk. Tidak. Nah, kalau itu malaikat diperintah oleh Allah. Berbeda antara perintah dengan bantuan. Beda. Perintah. Dan malaikat itu memang makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang selalu taat kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'mar, la ya'suna ma amarallahu bihim wa yaf'aluna ma yu'mar. Itulah malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak mempunyai sekutu, tidak mempunyai rewan untuk mengurus, mengatur seluruh kehidupan ataupun seluruh makhluk Allah. Maka fata'alallahu jalla wa azza an syuraka, maka maha suci Allah dari sekutu. Jadi Allah Ta'ala tidak mempunyai sekutu. Allahu wahdahu
la syarikalah. Ar-Rahimi Ar-Rahmani wallahu a'lam bishawab. Di pembahasan Ar-Rahim Ar-Rahman insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kali ini masih mukadamah. Ya, mungkin satu kali pertemuan lagi masih ceritain mukadamah. Nanti kesananya baru kita masuk ke materi. Ya, mulai membahas sifat-sifat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhana man abraza fi syahri Rabi'il awwal tal'ati qamaril wujud. Fama ajmalaha min tal'atin wa abhaha wa ma ahsanaha min mahasini wa akhlaha. Hamilat bihi Aminatu faja'aha Adamu wa naha wa waqafa Nuhun ala babiha wa nadaha wa atahal qaniyu yubashiruha bima ataha wa qasada hullataha al-kali fasallam alaiha wa hayyaha kullu dhalika li ajli hadal mauludin li tasharrafat bihil ardu wa taroha. Ajengan musannif di sini menceritakan tentang waktu dilahirkannya Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kaul Muhammad, bahwasanya junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada malam Senin sebelum fajar, sebelum subuh, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Itu adalah menurut kaul Muhammad. Maka diceritakan oleh ajengan musannif di sini tentang hal ikhwal kejadian waktu dilahirkannya junjungan kita. Beliau mengatakan fasubhana man abraza fi syahri Rabiul Awal tal'ati qamaril wujud. Maka maha suci dan yang telah menampakkan di bulan Rabiul Awal satu sosok manusia laksana rembulan yang nampak. Maha suci Allah yang telah menampakkan, mewujudkan seorang manusia laksana rembulan bulan purnama. Siapa yang dimaksudnya adalah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini adalah ada tasbih. Tasbih menyerupakan saking bagusnya. Padahal Kangjeng Nabi itu lebih bagus daripada, lebih terang daripada sinar matahari, lebih terang daripada sinar rembulan. Sehingga dibahasakan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghadi anta misbahus sunuri. Anta samsun, engkau Muhammad bagaikan matahari, engkau Muhammad bagaikan bulan. Jadi saking bagusnya, saking terangnya luar biasa cahaya Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Kangjeng Nabi itu ya tidak ada bayangannya. Ketika tersinari oleh matahari itu tidak ada bayangan, tersinari oleh rembulan tidak ada bayangan. Kenapa? Karena memang nur.
Makanya kalau nur dengan nur, cahaya dengan cahaya itu nggak ada bayangan. Yang ada bayangan itu ketika nur tersebut menyinari bukan cahaya. Seperti ini nih bayangan sosok, karena ini bukan nur, ketika disinari itu ada bayangan gelap. Tapi kalau cahaya dengan cahaya nggak mungkin ada bayangan. Nah sama Kanjeng Nabi, karena nur luar biasa terang benderangnya cahaya Kanjeng Nabi, ya, sehingga Kanjeng Nabi ketika disinari oleh matahari, oleh bulan, itu tidak ada bayangan. Ya. Nah, cuman satu-satunya Kanjeng Nabi manusia yang tidak mempunyai bayangan. Seluruhnya itu mempunyai bayangan. Apa saja ketika tersinari atau tersorot oleh cahaya pasti mempunyai bayangan. Tapi Kanjeng Nabi tidak. Ya. Nah, di sini kata dengan musonif, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menampakkan di bulan Rabiul Awal sosok yang bagaikan ya bulan purna, saking terang benderang. Karena ketika Ibu Aminah melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad, sebelum lahir itu keluarlah cahaya dari di bawah pusat. Karena Kanjeng Nabi itu menurut kaul yang utama lahirnya itu bukan dari lubang kemaluan, bukan, tetapi di bawah pusat. Inilah yang membedakan antara Kanjeng Nabi dengan manusia yang lain. Ya, mungkin itu juga menjadi inspirasi Sesar kali ya. Iya, ya kan? Yang menginspirasi Sesar lah begitu. Karena kalau kita lihat nih keseluruhan ilmu kedokteran itu semuanya terinspirasi dari kehidupan, ya, dari hal ihwal kejadian Kanjeng Nabi dari awal sampai akhir, sampai ada pembedahan, ya. Nah sekarang itu Sesar, jadi nggak melalui lubang kemaluan, tetapi di bawah pusat. Biasanya kan kalau di pusat kan di sini kan, pusat gitu ya. Nah, sebelum lahir Kanjeng Nabi itu keluar dari bawah pusat Ibu Aminah cahaya yang sangat terang benderang sehingga terlihat usur Sam, gedung-gedung negara Sam, karena itu Suriah, kemudian Bethlehem, kelihatan seluruhnya oleh Ibu Aminah. Seluruh alam dunia ini terlihat dengan jelas oleh Ibu Aminah karena ada cahaya yang keluar. Fama ajmalaha min tal'atin wa abha. Fama ajmalaha, maka alangkah indahnya dari segala hal yang terbit. Wa abha, dan paling berwibawanya. Jelas tidak ada satupun manusia yang melebihi kesempurnaannya, ya, melebihi Kanjeng Nabi. Dari sosoknya, dari akhlaknya, dari budi pekertinya, sehingga satu ketika ditanya Ibu Aisyah, istri beliau, oleh para sahabat, ya, tentang akhlak Rasulullah, kata Ibu Aisyah, kalau kamu pengen lihat Quran berjalan, lihatlah Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha, ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Kalau kamu pengen lihat Quran berjalan, itulah Kanjeng Nabi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala pun pantas Kanjeng Nabi dipuji. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nah, inilah Kanjeng Nabi. Maka di sini ada sega takjub. Maaf alam tikbita anjuba auji bi afil qabla majrulin tiba, kalau kata anak santri dalam Alfiyah. Fama ajmalaha min ta'atin wa abha. Maka alangkah indahnya dari segala hal yang terbit dan paling berwibawanya. Tidak ada satupun ketika dilahirkan Kanjeng Nabi yang melebihinya kesempurnaan Kanjeng Nabi.
Wa ma ahsanaha min mahasini. Wa ma ahsanaha min mahasina wa akhlaha. Sama ini juga ta'jib, menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa dan alangkah bagusnya dari segala kebagusan dan paling menawannya. Karena orang kalau melihat Kanjeng Nabi itu subhanallah gembira, ada perasaan gembira. Ya, Kanjeng Nabi itu kalau dilihat senang. Bahkan orang-orang yang pada waktu itu hadir melayat, ngeliat bayi Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi masih bayi, ya itu terasa gimana? Ketika dia pulang setelah melihat Kanjeng Nabi pada waktu bayi itu akan terasa harum luar biasa. Dan harumnya Kanjeng Nabi khas, tidak ada lagi wangi ya yang khas kecuali wangi Kanjeng Nabi. Maka orang-orang pada waktu itu ketika Kanjeng Nabi bayi itu kan karena sudah dilihat ya, nah itu kelihatan ketahuan. Oh, kami ini habis melihat bayi Aminah ya, Muhammad. Ya. Kenapa? Karena dari wanginya itu. Makanya munasabah ketika kita masuk Raudhah, masuk di Masjid Nabawi, subhanallah, wangi luar biasa. Ya, tanahnya saja yang ada jasad Kanjeng Nabi ikut wangi. Makam Kanjeng Nabi ikut wangi. Kenapa? Karena dari wanginya Kanjeng Nabi terus keluar. Ya, terus keluar. Nah, ini. Makanya fama aksana wa ma aksana min mahasina wa akhlaq. Alangkah ya bagusnya dari segala kebagusan dan alangkah paling menawan. Karena Kanjeng Nabi itu subhanallah. Ya, makanya tidak ada satupun seorang pelukis manusia yang dapat menggambarkan sosok Kanjeng Nabi. Tidak ada satu. Jika seandainya ada, itu bohong. Jauh dari kesempurnaan. Ya, makanya kita sangat-sangat marah sekali ketika Kanjeng Nabi digambarkan macam-macam kali. Dibuatkan kartun ya sambil bawa pedang yang lain, subhanallah. Tidak ada yang sanggup ya untuk melukiskan ketampangan Kanjeng Nabi. Wa hamilat bihi Aminatu faja'aha Adamu wa hanaha. Ya, saat mengandung ibu Aminah, wa hamilat bihi Aminah. Saat mengandung ibu Aminah, mengandung Kanjeng Nabi. Faja'aha Adam, maka datanglah kepada ibu Aminah Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, wahanaha, dan beliau memberikan selamat kepada ibu Aminah. Jadi waktu dikandungnya pun subhanallah didatangi oleh Kanjeng Nabi Adam, didatangi oleh para nabi-nabi, didatangi oleh para rasul-rasul. Bukan kayak istri kita, begitu mengandung didatanginya gerandong peluduk. Begitu mimpinya, waduh dikejar-kejar anjing peluduk. Nah ini ibu Aminah ketika mengandung Kanjeng Nabi didatangi oleh Kanjeng Nabi Adam. Dan Kanjeng Nabi Adam wahanaha, memberikan selamat kepadanya. Ya, Kanjeng Nabi Adam alaihissalam wahana. Kata Kanjeng Nabi Adam alaihissalam berkata kepada ibu Aminah, absyiri bisayyidil alam, bahagialah engkau Aminah, engkau mengandung pemimpin alam. Kanjeng Nabi ini pemimpin alam, pemimpin umat seluruhnya, baik di alam dunia ataupun di alam akhirat nanti. Kanjeng Nabi Adam telah mengabarkan kepada Kanjeng Ibu Aminah, bahagialah engkau Aminah, karena engkau sedang mengandung seorang pemimpin alam, Muhammad. Itu datang Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Bahkan wa waqafa Nuhun ala babiha wa nadaha, dan berdiri Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, berdiri di pintu kamar Kanjeng Ibu Aminah.
Ya, wanadaha, dan beliau pun memanggil-manggil Ibu Aminah seraya memberikan ucapan, ya Aminah, innaki hamalti bin nabiyyi sahibil futuh. Datang lagi Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam berdiri di pintu kamar dan memberikan ucapan kepada Ibu Aminah, wahai Aminah, sesungguhnya engkau sedang mengandung seorang nabi sahibil futuh, yang mempunyai futuh. Jadi Kanjeng Nabi semasa dikandung oleh Ibu Aminah itu sudah diberitakan tentang hal ihwal Kanjeng Nabi. Sayyidil alam, kata Kanjeng Nabi Adam. Nabi sahibil futuh, kata Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah. Bahkan wa atahal khalilu yubashiruha bima ataha, dan mendatangi kepada Ibu Aminah siapa? Al-Khalilu, yaitu seorang kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Yubashiruha, memberikan kabar gembira kepada Ibu Aminah bima ataha, atas apa yang Allah berikan kepada Ibu Aminah. Siapa? Bayi yang sedang dikandung itu. Datang pula Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, datang dan memberikan kabar gembira kepada Ibu Aminah, ya. Datang Kanjeng Nabi Adam, datang Kanjeng Nabi Nuh, datang Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qasadahu lataha al-kalimu fasallama alaiha wa hayyaha, dan menuju ke kediaman, ke tempat Ibu Aminah. Siapa? Al-kalimu, seorang yang mempunyai titel kalimullah. Siapa beliau? Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Fasallama alaiha, maka Kanjeng Nabi Musa pun memberikan ucapan salam selamat kepada Ibu Aminah, wahayyaha, dan membahagiakannya. Didatangi oleh Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, ya, membaca salamun alaik, keselamatan untukmu Aminah, ya, engkau telah mengandung seorang manusia yang luar biasa. Engkau mengandung seorang nabi, engkau mengandung seorang nabi dan rasul. Subhanallah. Datang Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lain, nida makin tambah resek. Kadang-kadang kita begitu, anak kita lain, ya, kadang-kadang marah dulu sama suami. Kadang-kadang macam-macam lah kalau anak kita ini, ya, suka aneh-aneh. Tapi kan Kanjeng Nabi sedang dikandung oleh ibunya, didatangi oleh para nabi dan rasul. Nah, untuk apa mereka semua datang? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Di dalam kisah yang lain, ya, di dalam mimpi setiap bulan itu selalu didatangi oleh para nabi dan rasul setiap bulan, ya. Kullu dzalika li ajli hadzal mauludil ladzi tasharrafat bihil ardu wa ta'ala. Kesemuanya itu datangnya para nabi-nabi dan rasul, Nabi Adam, Nuh, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, li ajli hadzal maulud, karena kemuliaan bayi ini. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, alladzi tasharrafat bil ardi wa salaha, yang menjadi mulia bumi ini, ya, wa salaha, dan bumi yang di bawahnya seluruhnya menjadi mulia atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dilahirkan Kanjeng Nabi, waja'at tuyuru min awkariha, waja'at tuyur, wallahu a'lam bissawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma
mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin.